Mbah, tanah Jawa niku kan identik kalih Wali Songo, Mbah. Ya. Niki nek ditangketaken Mbah, siapakah wali dari Wali Songo yang asli orang Jawa? Wis kuwi to. Lho sanwe nek tunggale. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kabeh kuwi mau duduk wong Jawa asline. Wong Cina wali-wali mau. Cina Bang. Ya Cina iki lek ora percaya di DNA kabeh. Saya tuh heran sampai hari ini kok ya masih ada orang yang percaya menyampaikan bahwa Wali Songo itu berasal dari Cina semuanya. Lupa sejarah ya. Kabar tentang silsilah Wali Songo itu berasal dari Cina itu kan sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 1971 yang lalu. Kenapa sampai hari ini seorang tua atau yang dituakan ditanya oleh generasi muda masih menjawab seperti itu? Mohon maaf, ini saya bukan rasis ya, karena memang Nusantara ini penuh dengan keberagaman, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, adat, budaya. Maka di dalam negeri yang penuh dengan keberagaman, satu-satunya kunci untuk mewadahi semuanya supaya telek-telek, aman, nyaman semuanya ya harus jujur, termasuk terutama menyampaikan silsilah leluhur. Harus jujur apa adanya sampaikan. Jangan karena tidak suka ras ini kemudian tokoh-tokoh penting yang berasal dari ras tersebut dialihkan ke ras lain. Seperti contoh, Wali Songo itu semuanya datang dari Arab. Silsilahnya, leluhurnya dari Arab sana, bukan dari Cina. Ini kita buka ya sejarah. Dari buku Tuan Kurau dulu itu oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono dibuat buku berjudul Runtuhnya Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam. Ini ya. Selanjutnya buku ini dilarang oleh Kejaksaan Agung. Pelarangan itu dilakukan pada tanggal 26 Juni tahun 1971 dengan nomor keputusan 040-DA-6-71. Di situ diantaranya pelarangan tersebut menisbatkan tokoh-tokoh luhur Nusantara, para wali itu semuanya diberi nama Cina. Ini tendensius waktu itu karena punya tujuan untuk menyisipkan atau menyusupkan ya di masa datang, masa mendatang, menggantikan kebenaran dengan kepalsuan. Ini Sunan Kalijaga disebut dalam kronik tersebut dengan Gan Sicang. Sultan Trenggono disebut dengan nama Tungkalo. Patiunus disebut dengan nama Yatsun. Sultan Fatah disebut dengan nama Jinbun. Aryo Penangsang disebut dengan nama Jipangkang. Sunan Ampel disebut dengan keterangan pendatang dari Yunan yang bernama Bong Sui Ho. Sunan Bonang disebut dengan nama Cina Bon Ang. Sunan Kalijaga ini Sunan Muria mungkin ya yang dimaksud Raden Said disebut dengan nama Cina Gan Si Chang. Sunan Gunung Jati disebut dengan nama Toh Abu. Sunan Kudus disebut dengan nama Cina Jati Su. Aryo Damar disebut dengan nama Swan Leong. Husein disebut nama dengan Kisan. Kemudian Adipati Wilotekto
disebut dengan nama Cina Gan Eng Chu. Semua kok diganti namanya dengan nama Cina. Karena ini memang ada kesengajaan untuk mengganti tokoh-tokoh penting leluhur Nusantara ini seolah-olah berasal dari Cina. Ini pasti ada tendensi di belakang hari keturunan, tiba-tiba kemudian muncul keturunan-keturunan yang mengaku dari keturunan-keturunan itu untuk menguasai, memperoleh kedudukan di masyarakat Nusantara sekarang ini, lebih-lebih di masa mendatang yang sudah benar-benar kabur masalah sejarah ini. Ini penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, terutama generasi muda, mengenai tokoh leluhur Nusantara itu. Cari informasi yang benar. Kalau memang bertanya, ya tanya kepada tokoh tua atau yang dituakan, yang punya kejujuran, jujur, dan punya pengetahuan. Menyampaikan pengetahuannya itu dengan jujur, tidak membuat pendapat yang sesat dan menyesatkan. Ini bahaya di belakang hari anak cucu kita nanti. Kalau mulai sekarang sudah dijejali, dicekoi dengan pendapat-pendapat yang tidak benar. Kan sudah mulai muncul di media sosial, di YouTube, ada tokoh akademisinya tinggi, doktor, dengan lantang percaya diri menyatakan bahwa yang dipuja-puja oleh umat Islam di Indonesia itu semua datang dari Cina, asli Cina. Para wali songo itu dari Cina. Itu kan ingin mengembalikan fakta-fakta sejarah, pendapat-pendapat yang dulu sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Kita tidak boleh lupa sejarah. Ayo jujur ya. Mari kita belajar jujur, menyampaikan apapun untuk generasi muda, sampaikan hal benar supaya Indonesia yang memang penuh dengan keberagaman ini, kebinekaan ini bisa nyaman, semua terwadai, semua diakui eksistensinya. Jadi jangan sampai kita pehne dituakake, dipercaya, ditakoni, umpamane diwawancari oleh YouTuber terus ngomong saenake. Tidak boleh. Ya.